melewati tonggak 6 bulan pertama, semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat raport kita, apakah merah atau memuaskan, atau cukup memuaskan, atau sangat memuaskan. Pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Kabinet Merah Putih, saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Trade war belum berakhir. Kalau berlayar, ombaknya lagi besar. Kalau kita terbang, headwind. Ada angin dari depan. Kalau di laut harus pakai pelampung. Kalau di pesawat harus pakai safety seat belt. Kita harus betul-betul awas menghadapi persaingan global dan menurunnya jumlah perdagangan karena kebijakan uncertainty yang dilakukan oleh Amerika. Apa yang diinginkan Amerika, Pak? Di Amerika tidak menghantam Indonesia. Strategi negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Beberapa pihak mengatakan ini bahaya, bisa memperlemah ekonomi Indonesia. Indonesia berada dalam pusaran trade war antara Amerika dan kapan Pak targetnya perundingan ini bisa memberikan hasil? Target kita tentu kalau lebih cepat akan lebih baik. Apakah bisa 10 atau 32% itu kembali ke 0% lagi? Pertanyaannya dikirim ke White House. Ke Amerika Serikat? Ya, jadi jangan dikirim ke saya. Kita juga dengar Pak Erlangga bahwa ada rencana Presiden Prabowo untuk bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump. Bagaimana dengan pelemahan Pak yang terjadi 3 bulan pertama di tahun ini, Pak? Menurut Bank Dunia, 60% penduduk Indonesia ada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat mengeluh, mencari kerja kok saat ini susah. Fakta dan kenyataannya ini sebenarnya seperti apa? Soal PHK. Data di Kementerian Tenaga Kerja di tahun ini ada PHK 12.000 tenaga kerja, tapi Asosiasi Buruh mengatakan PHK-nya itu 60.000 tenaga kerja. Yang betul ini yang mana, seperti apa Anda melihat masa depan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian yang masih tinggi di kondisi dunia ini? Sebagai nakoda atau pilot yang berpengalaman, seberapa optimis Pak Erlangga melihat Indonesia ini akan keluar bukan hanya utuh Pak, tapi lebih kuat dari sebelumnya? Dunia memasuki situasi genting. Indonesia pun memasuki situasi yang menentukan. Situasi genting global muncul dari medan perang tarif antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Situasi yang menentukan juga muncul di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi nasional melemah di triwulan pertama 2025. Strategi Indonesia untuk bangkit menjadi negara maju sedang diuji. Taktik Indonesia untuk melalui situasi genting sedang diuji. Pekan lalu, untuk menghindari dampak buruk melonjaknya tarif Amerika Serikat, Indonesia bergerak cepat menjadi salah satu negara pertama di dunia yang melobi Amerika Serikat. Hasilnya, Indonesia berhasil mendapat komitmen dari Amerika Serikat untuk berunding menurunkan tarif dalam 30 hari ke depan. Di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian sikap akhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif, Indonesia tidak berhenti dengan mengirimkan tim negosiasi tarif yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat, agar dampak buruk tarif tinggi Amerika Serikat tidak mengganggu perekonomian Indonesia. Di dalam negeri, pekan ini Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 melemah atau minus 0,98%. Sepanjang triwulan pertama 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%,
lebih rendah daripada triwulan pertama tahun 2024 sebesar 5,11%. Dalam 4 tahun terakhir, pelemahan pertumbuhan ekonomi selalu terjadi di awal tahun. Namun kali ini, pelemahan ekonomi bersamaan dengan sorotan masyarakat terhadap masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, masalah pengangguran dan lapangan kerja, serta masalah kemiskinan. Persoalan PHK, pengangguran, dan kemiskinan menjadi persoalan semua negara di dunia. Semua negara juga punya potensi menjawab persoalan mereka. Bagi Indonesia, potensi menjawab masalah persoalan PHK, pengangguran, dan kemiskinan muncul dari data BPS bulan Mei ini. Beberapa sektor tumbuh tinggi. Sektor pertanian mencetak pertumbuhan tertinggi 10%, sektor jasa dan logistik tumbuh nyaris 10%. Beberapa kawasan juga mencetak pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kawasan Sulawesi tumbuh 6,4%, jauh di atas angka nasional 4,87%. Pulau Jawa juga masih mencetak pertumbuhan ekonomi sedikit di atas rata-rata nasional 4,9%. Ada tantangan, namun tetap ada peluang. Saatnya taktik cerdik di masa pelik. Inilah taktik penting di masa genting. Selamat malam pemirsa. Berbicara soal ekonomi, kita mendengarkan banyak pertanyaan masyarakat. Apakah ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi baik-baik saja? Dan apakah akan terus baik-baik saja sepanjang tahun ini? Atau ada kemungkinan sebaliknya? Jawaban pasti atas pertanyaan itu ada di tangan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan istimewa sekali, Top Ekonomi pekan ini mendapatkan kesempatan pertama wawancara bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Menko, selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah perjalanan panjang ke sekian tempat, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita bertanya Pak Airlangga karena di pekan lalu pada Top Ekonomi episode yang lalu ada tim Bapak nih yang ikut ke Amerika Serikat, Pak Rizal Malarangeng, yang menceritakan bagaimana suasana perundingan tarif Pak antara Indonesia dan Amerika Serikat itu digambarkan happy, full senyum, katanya begitu Pak Airlangga. Apakah memang seperti itu, dan suasana perundingan secara keseluruhan itu seperti apa sebetulnya Pak? Ya, pertama tentu Indonesia menjadi salah satu negara yang mengawali perundingan bersama. Pada waktu itu ada dari Jepang ada di sana, Vietnam ada di sana, kemudian juga kalau nggak salah Italia ada di sana. Jadi ada beberapa negara yang pada waktu minggu pertama sama-sama ada di sana. Pertama kali ya? Salah satu yang pertama. Dan Vietnam juga sudah berunding di sana, sehingga dengan Indonesia salah satu yang ketemu banyak pihak. Jadi Menteri Luar Negeri ketemu State Secretary Marco Rubio, saya ketemu dengan USTR, kemudian juga Commerce dan Treasury Secretary, kemudian juga ada ketemu dengan tim bertemu dengan National Economic Advisor-nya di sana. Jadi negara lain mungkin ketemu 2 atau 3 menterinya. Sehingga tentu Indonesia mendapat pemahaman yang lebih paripurna. Namun tentu namanya perundingan, kita belum bisa menyimpulkan sebelum perundingan itu berakhir. Ya. Kemarin itu berarti kalau boleh saya bahasakan Pak Menko, itu adalah perundingan awal ya Pak? Perundingan awal. Perundingan awal yang informasinya adalah kalau tidak salah yang tadinya dijadwalkan 16 hingga 23 April, tapi ternyata lebih lama menjadi 25 atau 26 April. Itu benar atau tidak Pak? Ya,
16 sampai 24 karena memang jadwal pertemuannya berbeda-beda. Dan Indonesia juga menemui beberapa stakeholder antara lain dari US Chamber of Commerce, kemudian USABC, USINDO, kemudian ada beberapa perusahaan. Dengan demikian Indonesia mendapat gambaran utuh terkait kepentingan daripada apa yang menjadi keinginan Amerika dan apa yang menjadi harapan dari korporasi-korporasi yang sebagian beroperasi di Indonesia. Pak Airlangga, kalau ingin menyederhanakan Pak, supaya pemirsa Top Ekonomi juga bisa memahaminya, ketika Anda melaporkan hasil negosiasi kepada Presiden Prabowo, Pak Airlangga, di 25 April yang lalu, kami mengatakan bahwa keberhasilan terbesar Indonesia adalah sukses mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk berunding penurunan tarif, kemudian juga membuat non-disclosure agreement. Betul seperti itu atau seperti apa Pak gambarannya? Ya, pertama tentu perundingan ini kan baru mulai. Baru mulai? Jadi ada lebih dari 70 negara yang akan memulai perundingan. Bersamaan? Dalam periode bersamaan 90 hari. Nah, tentunya bagi pemerintah Amerika ini akan menjadi waktu yang sangat sibuk. Nah, kemudian bagi Indonesia tentu kita berkomunikasi dengan berbagai negara lain, dengan negara ASEAN melalui Malaysia ataupun langsung, kemudian juga dengan Korea, bahkan juga kita bertukar informasi dengan Jepang, sehingga tentunya ini menjadi bahan kita untuk membahas nanti dengan apa yang diminta oleh Amerika. Jadi tentu kalau bicara keberhasilan kita menunggu pada saat terjadi conclude the deal. Kalau ini baru di awal, proses awal. Maksud saya itu tadi adalah doa rakyat Indonesia, Pak Airlangga. Kalau bicara soal satuan tugas, Pak, kan sudah dibentuk juga ya, Pak Airlangga. Ada Satgas Perundingan Tarif. Ini Pak Menko yang memimpin. Iya, dengan dibantu dari kementerian terkait, dari perdagangan, dari Dewan Ekonomi Nasional, dari perindustrian, dari yang lain juga yang terlibat. Tim Satgas Perundingan Tarif inilah yang akan nanti bernegosiasi lanjutan. Yang bernegosiasi biasanya ada Chief Negotiator. Nanti kalau Satgas ini kan sebagai tim yang nanti akan menyesuaikan regulasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan deregulasi. Tapi Chief Negosiatornya nanti akan... Nanti Chief Negosiatornya akan ditentukan. Kapan Pak rencana putaran pertemuan yang akan masuk ke inti dari perundingan tarif ini, Pak Airlangga? Sudah dimulai. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Maksudnya secara fisik atau... Kan kita metodenya macam-macam. Bisa fisik, bisa melalui saluran digital. Telekonferensi? Itu dilakukan bersamaan ya? Kapan Pak targetnya untuk kemudian perundingan ini bisa memberikan hasil, Pak Airlangga? Target Amerika 90 hari. Target kita, Pak? Target kita tentu kalau lebih cepat akan lebih baik kita. Target kita paling cepat 60 hari. Paling cepat 60 hari? Kalau target tarifnya ada tidak Pak untuk Indonesia Pak? Karena kalau tarif sudah pasti targetnya turun. Seminimal mungkin? Ya turun seminimal mungkin. Tapi kan tarifnya ada tiga jenis tarif. Satu MFN, ini tidak dibahas. Most Favored Nation tidak dibahas. Yang kedua tarif sektoral. Tarif sektoral itu berlaku seluruh dunia. Nah, Amerika juga tidak membicarakan mengenai tarif sektoral. Yang dibahas mengenai tarif resiprokal. Jadi tarif resiprokal inilah yang kita dalam negosiasinya untuk menurunkan tarif sektoral tersebut. Itu yang artinya diberlakukan ke sekian negara, 10% termasuk Indonesia, Pak? Kalau 10 negara itu adalah seluruh negara diberlakukan. 10% ya? Indonesia itu hanya 90 hari. Sesudah itu nanti kita lihat dari hasil pembicaraan. Jadi kalau kemungkinannya Pak Menteri, apakah bisa 10 atau 32% itu kembali ke 0% lagi, Pak? Nah itu pertanyaannya dikirim ke White House. Ke Amerika Serikat? Jadi jangan dikirim ke saya. Kita pihak yang sedang berunding. Ini menarik karena Pak Airlangga mengatakan White House berarti Gedung Putih,
Sebetulnya Pak, di dalam perundingan yang sudah berjalan, preliminary lah ya, kita bilang perundingan awal, yang paling menentukan itu sebenarnya siapa Pak? Apakah USTR, apakah Menteri Perdagangannya, apakah Menteri Luar Negerinya, apakah Menteri Keuangan, atau siapa Pak? Tergantung negara. Jadi masing-masing negara di-assign siapa yang akan menjadi diberi tugas oleh Amerika. Untuk Indonesia Pak? Untuk Indonesia, kita berbicara dengan yang tadi. Oh, jadi semuanya? Ya, karena tentunya ini semuanya menjadi penting karena suara di Gedung Putih kan mendengar dari semua pihak. Baik. Kita juga dengar Pak Erlangga bahwa ada rencana Presiden Prabowo untuk bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump. Itu akan jadi Pak untuk memperkuat misi dagang ini, atau ya itu nanti akan diselesaikan, dijadwalkan sesudah perundingan mungkin menjelang akhir atau sudah berakhir. Itu berapa lama Pak kira-kira? Ya time frame-nya kan Amerika 90 hari. 90 hari ya? Ya. Jadi dalam waktu bulan-bulan ini, mungkin bulan depan itu akan terus intensif Pak? Kalau perundingan akan terus berjalan. Kedatangan atau pertemuan dua presiden? Dua presiden tentu kita mengharapkan kalau sudah ada sesuatu yang baru konklusif, baru difinalisasi, diagendakan. Baik. Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat raport kita, apakah merah atau memuaskan, atau cukup memuaskan, atau sangat memuaskan. Pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Kabinet Merah Putih, saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Kita akan beralih Pak Menko kepada pertumbuhan ekonomi Pak. Kita melihat bahwa karena ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, Bank Dunia dan IMF itu sama-sama merevisi turun Pak pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang awalnya diperkirakan 5% menjadi 4,7. Tapi kalau kita melihat pemerintah, Menteri Keuangan Pak Menko, Bu Sri Mulyani tetap yakin bahwa Indonesia tahun ini akan tetap tumbuh 5%. Evaluasi dari Kementerian Koordinator Perekonomian itu yang mana Pak yang akan kemungkinan tercapai? Ya tentunya kemungkinan tercapai nanti hasilnya diketahui sesudah bulan Desember 2025. Betul, ya kan? betul. Tetapi dari segi berbagai lembaga itu menilai pertumbuhan ekonomi kita 4,7 sampai 5%. Masih ada termasuk Bloomberg masih bicara 5%. Oke. Jadi tentu kita melihat di kuartal pertama ini kita tumbuhnya 4,86, di mana 4,86 ini relatif di antara G20 kita hanya di bawah China, dan di negara ASEAN hanya di bawah Vietnam. Negara lain seluruhnya di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kita menunjukkan di dalam situasi ketidakpastian, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi. Jadi mempunyai daya tahan yang cukup tinggi. Bagaimana dengan pelemahan Pak yang terjadi 3 bulan pertama di tahun ini Pak? Ini kan data BPS baru memperlihatkan juga ya Pak, ada pertumbuhan yang ternyata melemah, walaupun memang tidak sampai 1% quarter on quarter. Seperti apa pemerintah atau Kemenko Perekonomian melihatnya Pak Erlangga? Ya tentu kita lihat per komponen, kita lihat komponen pertumbuhan dari segi konsumsi relatif masih sedikit di atas pertumbuhan ekonomi, 0,02%. Jadi itu menunjukkan resiliensi daya beli kita masih punya daya tahan.
Kemudian dari segi sektoral, kita melihat kayak sektor mamin masih positif. Makanan minuman ya? Makanan minuman, walaupun kita melihat sektor daripada perhotelan itu tertekan. Kemudian kita juga melihat sektor daripada pertanian itu tumbuh double digit, 10%. Itu sangat baik sekali karena berarti panen raya kita berhasil dan itu mendorong petani kita juga memperoleh nilai tukar yang lebih baik. Jadi itu saya pikir itu sangat positif. Kemudian kita juga melihat sektor tekstil dan pakaian jadi juga masih tumbuh di 4,28%. Jadi juga ini satu tanda yang baik. Kemudian barang-barang alas kaki itu juga tumbuh 6,83%. Jadi sektor-sektor yang padat karya juga relatif masih baik, bertahan ya? Masih bertahan. Baik, Pak Menteri, kalau kita bicara dampak perang dagang, Pak, kita melihat hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat itu memang ekspor Indonesia hanya sekitar 2% dari total PDB Indonesia. Tapi kalau kita lihat nominalnya itu sekitar 400 triliun rupiah, Pak, besar. Kalau dibandingkan, Pak Erlangga, lebih bahaya mana tarif tinggi Amerika Serikat ke Indonesia, ini berarti hubungan dagang bilateral, Pak, atau dampak dari perang tarif secara umum? Karena kita lihat ketika Amerika Serikat masih cukup ngotot-ngototan dengan Tiongkok, Pak, dengan China, kan berdampak juga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang mana, Pak, yang lebih harus diwaspadai? Dua-duanya harus diwaspadai karena tarif yang dikenakan Amerika kan across the board. Jadi tidak hanya dengan Indonesia, tapi to the rest of the world. Jadi kalau kita lihat perdagangan dunia, itu 87% itu bukan Amerika. Jadi Amerika sekitar 13% dari total trade dunia. Nah, tentu bagi Indonesia adalah bagaimana membuka hubungan dengan 87% dunia. Dan salah satu yang ASEAN kuat, yaitu perjanjian Regional Comprehensive Economic RCEP ya? RCEP, partnership, di mana itu dulu diinisiasi Indonesia, sudah diadopsi. Nah, itu masuk di dalamnya China. Kemudian juga ada Jepang, ada Korea, ada Australia, ada New Zealand. Sehingga kue ini harus diperbesar. Tadi yang kekurangan kita yang 2%, kalau di 87% ini bisa tumbuh 2%, tentu jatah ekspor kita terkompensasi. Nah, itu yang menjadi arahan pemerintah. Namun di lain pihak, saat sekarang terjadi quote-unquote tarif antara Amerika Cina kan relatif tinggi. Dan itu mengakibatkan kedua negara trade-nya berhenti. Nah, ada produk-produk China yang membutuhkan pasar baru. Nah, pasar baru di luar Amerika yang menarik buat China tentunya pasar ASEAN. Nah, tentu kita juga harus menjaga agar jangan sampai barang-barang ini membanjir ya. Ada barang-barang dumping, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Industri kita berdaya saing dan safeguard juga harus diperhatikan. Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat raport kita, apakah merah atau memuaskan, atau cukup memuaskan, atau sangat memuaskan. Pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Kabinet Merah Putih, saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita.
strategi negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat, Pak, ini saya ingin memastikan beberapa pihak mengatakan ini bahaya, bisa memperlemah ekonomi Indonesia. Ada 3 yang mau saya sebutkan. Yang pertama adalah Indonesia akan membeli produk pangan Amerika Serikat. Yang kedua, mempermudah prosedur impor untuk produk hortikultur Amerika Serikat. Yang ketiga, katanya ini Pak Airlangga, hapus TKDN untuk produk telekomunikasi dan elektronik. Ini memang benar akan ditawarkan dan ini tidak akan menghantam produk dalam negeri, Pak? Ya, pertama, produk itu tidak diproduksi oleh Amerika, jadi Amerika tidak menghantam Indonesia. Ya. Jadi yang kedua, produk yang kita import, produk hortikultur yang sekarang pun biaya masuknya 0 sampai 5. Baik. Karena Indonesia tidak memproduksi. Dan itu akan ditambah volumenya. Jadi maksudnya? Tentu ini volume pernah tinggi, tetapi pada saat Amerika kena penurunan, maka itu switch ke negara lain. Jadi tentu itu bisa kembali karena selama harga komoditasnya kompetitif. Oke. Satu lagi Pak, yang dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat dikatakan bahwa Indonesia menawarkan kerjasama terkait kritikal mineral, logam jarang. Ini apa yang diinginkan Amerika, Pak? Critical mineral bagi kita kan salah satu kan ya yang mereka butuhkan kan ekosistem electric vehicle, dalam hal ini untuk baterai dan nikel. Critical mineral ini sudah ditawarkan ke Amerika sejak perundingan Indo-Pacific Economic Framework. Jadi ini bukan barang baru. Jadi pada waktu itu kita sudah memberikan non-paper kepada Amerika. Bahkan pada waktu itu bekerja sama dengan negara lain. Nah tentu sekarang pembicaraannya dulu sifatnya unilateral, sekarang sifatnya bilateral. Jadi tidak ada hal yang baru yang ditawarkan. Baik, kita kembali ke soal kemiskinan ya Pak Airlangga. Ini pekan lalu Bank Dunia Pak mengatakan ada data 60% menurut Bank Dunia penduduk Indonesia ada di bawah garis kemiskinan. Itu standar Bank Dunianya Rp110.000 per hari. Badan Pusat Statistik menggunakan purchasing power parity Rp20.000 per hari. Bahasa sederhananya seperti apa Pak Menko? Apakah memang yang dirilis Bank Dunia itu benar atau kurang tepat atau seperti apa? Ya, pertama tentu Bank Dunia menganggap Indonesia sudah masuk di upper middle income country. Sehingga standarnya mereka naikkan. Padahal Indonesia baru masuk di awal dari upper middle income country. Jadi tidak sama. Dan tentu standar kita sekarang dengan BPS dengan standar yang 20.000 per hari. Jadi kalau yang disampaikan di Bank Dunia kan angkanya lebih tinggi. Jadi kalau per bulannya kita masih sekitar 550.000 per bulan, sedangkan Bank Dunia sudah 3,5 juta. Jadi memang beda angkanya. Tetapi dari segi purchasing power parity kan kita kalau dihitung secara nasional pun ekonomi Indonesia meloncat ke level 7 besar dunia. Jadi menurut saya Bank Dunia terlalu tinggi lah pasangnya. Menetapkan standarnya. Kalau kita lihat berbasis kepada harga satu buah McDonald dibandingkan di Amerika itu juga ada perbedaan. Hukum McDonald's itu ya Pak ya, untuk membandingkan kekuatan daya beli. Kalau pakai McDonald currency juga berbeda, jadi nggak bisa disamakan itu dengan apa yang diminta oleh Bank Dunia. Terkait dengan kondisi ekonomi Pak, soal PHK, pemutusan hubungan kerja, data di Kementerian Tenaga Kerja di triwulan pertama tahun ini ada PHK 12.000 tenaga kerja, tapi Asosiasi Buruh mengatakan PHK-nya itu 60.000 tenaga kerja. Yang betul ini yang mana dan apakah ini kemudian diadres khusus, diantisipasi khusus? Pertama tentu ada data yang formal termasuk dari BPJS Tenaga Kerja. Karena seharusnya yang di PHK itu mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. JKP. Ya, jadi dengan data tersebut. Nah, tentu Satgas PHK akan melihat apakah sektor daripada yang terkena PHK sudah mempunyai asuransi jaminan sosial tenaga kerja BPJS Naker
atau belum. Nah ini nanti yang akan terus dilihat. Tetapi yang paling penting bagi pemerintah, kita di kuartal pertama ini bisa menciptakan pekerjaan sebesar 594.104 dari industrinya baik PMDN maupun PMA. Artinya job creation itu tumbuh di kuartal pertama juga. Baik, ini terkait investasi, Pak Erlangga. Menteri Investasi dan Hilirisasi pekan lalu menyatakan realisasi investasi Indonesia triwulan pertama tahun ini hampir 500 triliun rupiah, dari target setahun ini adalah 1.900 triliun rupiah. Triwulan pertama menyerap hampir 600.000 tenaga kerja. Barusan Pak Erlangga juga sampaikan, Wakil Menteri Tenaga Kerja bilang katanya lapangan pekerjaan di mana-mana. Tapi Pak, masyarakat mengeluh mencari kerja kok saat ini susah. Fakta dan kenyataannya ini sebenarnya soal lapangan kerja ini seperti apa? Ya, seperti tadi dikatakan, fakta itu kan dari investasi PMA dan PMDN itu sudah menyerap tenaga kerja yang besarannya mendekati 600.000, 594. Kemudian fakta juga bahwa makanan minuman industrinya tumbuh di tahun 2024 sebesar 5,9%. Itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Kemudian sektor padat karya lagi, tekstil dan produk tekstil tumbuh 4,26%. Kemudian sektor padat karya lain seperti kulit, alas kaki tumbuh 6,83%. Sektor furniture tumbuh 2%. Artinya kalau tumbuh itu adalah menciptakan lapangan kerja, dia growth. Nah tentu yang sektor informal yang tidak terekam itu nanti kita akan bahas di Satgas Ketenagakerjaan dan kita akan mencarikan pekerjaan apa yang terbuka lowongannya, dan mereka yang terkena PHK akan dilakukan training yang diharapkan sesuai dengan demand job yang berbeda. Tentu ya demand job yang berbeda itu harus juga ada fleksibilitas mengenai tempat. Berarti harus ada kesiapan untuk retraining dan kesiapan untuk bekerja di tempat lain. Nah, sehingga dengan demikian yang terkena PHK kan mendapatkan kesempatan 6 bulan dengan aturan JKP, gajinya tetap diberikan sebesar 60%. Jadi ditambah, dia tetap terima gaji untuk 6 bulan, untuk 60% dari gaji yang mereka terima sebelumnya, plus dilakukan pelatihan sehingga diharapkan pekerjaan baru ini akan mampu menyerap mereka-mereka ini. Pak Menteri, soal investasi pada saat tadi ya, Anda mengatakan juga sudah bertemu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Pak, di Amerika. Ada investasi perusahaan Indonesia di Amerika Serikat, persisnya di Louisiana State, Pak, $2 miliar. Perusahaan apa lagi dari Indonesia, Pak, yang akan berinvestasi di Amerika, dan seberapa antusias perusahaan Amerika itu investasi di Indonesia saat ini, Pak? Ya tentu kalau perusahaan Amerika di ekstraktif industri mereka sangat komitmen. Jadi seperti Exxon Mobil, mereka sudah akan invest sekitar $5 billion. Dan kita baru-baru saja kan Freeport juga baru ekspansi. Jadi mereka yang sudah di Indonesia, mereka bullish untuk menambah investasi. Dan kemudian mereka-mereka yang di pulau invest di free trade zone di Batam, terutama untuk semikonduktor, mereka sudah mulai melirik Batam untuk semikonduktor dan untuk solar panel. Jadi, dan kemarin delegasi daripada Korea juga diterima oleh Pak Presiden. Mereka juga komit akan investasi dalam jumlah yang relatif besar. Baik. Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat raport kita, apakah merah atau memuaskan, atau cukup memuaskan, atau sangat memuaskan. Pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati.
hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Kabinet Merah Putih, saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Ini 2 pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan Satgas, kan ada 3 ya Pak, terkait dengan perundingan Indonesia-Amerika. Ada Satgas Perundingan, ada Satgas Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, juga Satgas Deregulasi. Pimpinan anggota 3 Satgas ini siapa Pak? Sudah mulai bekerja atau seperti apa? Ya, ini sekarang sedang proses untuk Bapak Presiden menandatangani. Oh, oke. Dan sekarang kalau deregulasi kita sudah mulai jalan, dan dalam waktu singkat mungkin akan diumumkan oleh Menteri Perdagangan paket ekonomi yang di-launching. Ya. Ya. Untuk memungkas perbincangan kita, Pak Menko, seperti apa Anda melihat masa depan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian yang masih tinggi di kondisi dunia ini, Pak? Ya, pertama kalau kita berlayar, ombaknya lagi besar. Sedang besar-besar ini. Besar, ya. Kalau kita terbang headwind, ada angin dari depan. Dari depan. Jadi tentu kecepatan tidak bisa kita pacu seperti yang kita perlukan. Dan yang kedua, udah pasti harus pakai, kalau di laut harus pakai pelampung, kalau di pesawat harus pakai seat belt. Oke. Jadi kita harus betul-betul awas menghadapi persaingan global dan menurunnya jumlah perdagangan karena kebijakan uncertainty yang dilakukan oleh Amerika, ditambah lagi trade war belum berakhir dan Indonesia berada dalam pusaran trade war antara Amerika dan China. Tapi sebagai nakoda atau pilot yang berpengalaman, seberapa optimis Pak Erlangga melihat Indonesia ini akan keluar bukan hanya utuh Pak, tapi lebih kuat dari sebelumnya? Jadi perundingan SEPA akan diselesaikan. Oke. Jadi tadi saya bicara dengan komisioner dari EU, semangatnya sama. Karena kita masuk dalam teritori yang uncharted territory ini yang semua juga tidak tahu. Tetapi yang pasti kalau kita dengan 87% perdagangan dunia ini bisa bekerja sama, tentu pasar ini bisa kita dorong. Jadi EU SEPA itu sudah menjadi prioritas Indonesia dan prioritas Eropa. Kemudian yang kedua, Eurasia, negara-negara Rusia dan negara sekitarnya di situ, kita juga akan finalisasi. Kemudian kita juga akan membuka pasar baru melalui CPTPP. Jadi CPTPP itu akan membuka pasar di Inggris maupun di Meksiko. Jadi target kita memang memperluas pasar. Jadi kalau kita melihat epicentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kita mencari daerah lain yang kita bisa masuki. Baik, itu kita harap betul-betul Pak Menko benar-benar akan terlaksana supaya kemudian ekonomi Indonesia bisa tetap aman. Semoga di atas 5% untuk tahun ini. Terima kasih Pak Erlangga Hartarto. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Kami berterima kasih Anda sudah menyimak Top Ekonomi pada malam ini. Sampai berjumpa di Top Ekonomi berikutnya. Saya Leonard Samusi, selamat malam.